Uh, Saudara-saudara sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembicaraan kali ini saya tidak akan membahas sejarah sosial erotika dan seni rupa. Juga tidak akan saya bahas masalah tubuh, mengingat hal ini sudah banyak sekali dibicarakan, paling tidak disebut-sebut dalam percakapan seni rupa, juga dalam tari dan teater di Indonesia sekarang ini. Sisi yang saya ambil menyangkut soal persepsi dan seni rupa. Satu hal yang menjadi sentral ketika kita membahas erotika dan patung atau gambar-gambar atau karya-karya visual art. Sebab di sini tersangkut erat soal pencerapan. Pencerapan itu padanan kata saya kira resmi dari Fakultas Psikologi untuk persepsi. Persepsi adalah pencerapan panca indera kita, ya, tidak hanya mata tapi juga lain terhadap dunia di luar. Nah, dalam hal seni rupa, maka yang kita fokuskan adalah pencerapan visual terhadap liang. Saya akan kemukakan nanti bahwa dalam pencerapan visual itu, pencerapan indera visual tidak merupakan hal yang mutlak. Maksud saya tidak hanya indera penglihatan saja yang melihat, yang terlibat. Saya memakai kata lian, ini kata yang saya perkenalkan dalam beberapa tulisan. Sebetulnya kali ini banyak saya ambil atau banyak pengaruh pembicaraan maupun percakapan sehari-hari maupun filsafat Jawa. Misalnya kalimat ojo gawe susaing lian. Lian artinya kalau dalam banyak percakapan filsafat bahasa Inggris, the other, yang lain. Artinya yang bukan saya, bukan aku, bukan kami, lian, di luar itu. Ya orang, ya kamera, ya semua yang dicerap oleh aku. Semua yang kontak di luar diri aku, itu lian. Sebetulnya makna bukan aku itu menunjukkan bahwa ada perbedaan, tapi lian pada saat yang sama juga mengandung makna yang seperti dalam bahasa Indonesia berakar pada bahasa Melayu, yaitu sesama. Artinya lian tidak mengandung negasi atau penampikan, melainkan justru empati. Tafsir tentang lian ini cocok sekali dengan pendekatan fenomenologi. Manusia sebagai subjek tidak dianggap bersemayam dalam wilayah mental atau pikiran yang privat dan tidak terjangkau. Akhir-akhir ini memang saya mencoba menarik perhatian kembali pada fenomenologi setelah begitu banyak percakapan filsafat merupakan hal ini. Saya mencobanya misalnya dalam ceramah saya tentang dialog Sokrates di STV Driakara beberapa waktu yang lalu, waktu membahas buku Romo Setiowibowo. Pandangan tentang lian ini dimulai oleh Husserl, filsuf dari Austria, kemudian diteruskan antara lain oleh Heidegger dan Merleau-Ponty. Saya akan banyak membahas analisa Merleau-Ponty ini di dalam paparan ini. Sebab dari semua tokoh fenomenologi, dia yang banyak berbicara tentang persepsi, khususnya persepsi visual dan hubungannya dengan tubuh. Ia juga menulis dengan baik tentang seni rupa, terutama tentang Cézanne, pelukis Prancis yang terkenal itu. Meskipun dia sendiri mengaku tidak banyak mengetahui sejarah perkembangan seni rupa. Pendekatan kata Merleau-Ponty saya anggap cocok untuk saya ambil dalam pembicaraan sore ini. Dia tokoh utama dalam lakon saya. Seperti yang saya katakan tadi, angle atau sisi yang saya pilih dalam membahas erotika dalam seni rupa adalah persepsi, khususnya persepsi visual. Itu sebabnya ya, saya memakai judul Tatapan Joko Tingkir. Joko Tarub, Joko Tarub. Ini menjelaskan mengapa saya pasang tadi gambar tadi. Nah, ini gambar anak-anak untuk cerita Joko Tarub. Seperti saudara-saudara ketahui dalam cerita Jawa, rakyat Jawa itu ada
seorang pemuda yang beruntung karena di tempat dia berburu ada danau tempat bidadari mandi. Nah, suatu hari ada 7 bidadari mandi, telanjang, dia intip, lalu diambil, dia curi salah satu pakaiannya, bidadarinya namanya Nawang Wulan, lalu dia sembunyikan, ya sebenarnya dia sembunyikan, waktu mau pulang nggak dikasih. Nah, kemudian dikasih, lalu dia kawin dengan Nawang Wulan. Ceritanya begitulah. Ini sebetulnya seperti digambarkan juga dalam saya mulai dengan sketsa dari Paul Klee. Dari Paul Klee ini kan kelihatan mata dan tubuh. Dan saya mulai dengan satu kutipan dari Picasso yang menyebut proses dia melihat tubuh perempuan yang dia sering kali gambar adalah le en érection, mata dalam ereksi. Mata dalam ereksi. Nah, saya juga mengutip Nirwan Diwanto dalam pengantar untuk pameran fotografi saudara Nico Dharmayugan yang mengatakan bahwa sang mata menjadi pengintip di satu pihak dan penindas di pihak lain, karena di satu pihak kita ingin tahu itu. Nirwan menggambarkannya dengan bagus karena banyak ditutup-tutupi, kita mengintip. Tapi juga sebetulnya kita melarang orang mengintip. Lalu sebenarnya semacam penindasan. Bentuk penindasan lain nanti akan saya ceritakan. Dan seperti saudara lihat, yang menarik dalam pameran Nico Dharmayugan adalah ini. Tentu saja foto-fotonya menarik, tapi ini juga menarik karena itu menunjukkan, ada seorang teman mengatakan ini justru yang menarik. Karena ini menunjukkan bahwa di satu pihak ada pameran fotografi, di lain pihak ada larangan untuk fotografi. Jadi ada suatu paradoks, dan yang menunjukkan betapa pentingnya melihat itu. Sehingga melihat itu yang melahirkan seni rupa, fotografi, kamera, loker, satpam. Seorang penyair Prancis, Paul Valéry, mengatakan bahwa Prabhupada itu membawa tubuhnya kemana-mana. Dan dari tadi anekdot oleh Picasso kelihatan bagaimana dia membawa hidungnya juga sampai ke seni rupa yang harusnya cuma mata doang gitu loh. Dan yang menarik adalah bahwa kata-kata ini yang benar, dianggap saya kira benar, ini dipakai sebagai pangkal pembahasan tentang persepsi oleh Merleau-Ponty. Nah, ini Maurice Merleau-Ponty itu tokoh filsafat fenomenologi yang dipengaruhi oleh Marx, Husserl dan Heidegger. Bagi Merleau-Ponty, persepsi visual tidak sekedar peristiwa optik, melainkan menyangkut tubuh secara keseluruhan. Tubuh, katanya, bukan sebagai seonggok ruang, karena tubuh itu kan ruang, kan? Kita ini ruang. Atau sebundel fungsi, melainkan tubuh sebagai jalinan antara penglihatan dan gerakan. Dari sini kita bisa menemukan bahwa dalam ketika menciptakan atau menikmatinya ada suatu ambivalensi. Saya menyebut ambivalensi ini dengan di satu sisi ada peran melihat dan penguasa sebagai penguasa. Melihat itu mengerti, memahami itu kan dalam bahasa Inggris comprehend kadang-kadang. Comprehend itu kadang diartikan juga meringkus. Nah, di pihak lain melihat juga menyambut apa yang tidak terlihat. Aneh, tapi nanti saya akan tunjukkan sisi pertama dari penguasaan itu. Sebuah lukisan Mandi Turki, ini bukan Mandi Turki yang dituduh ada banyak di Jakarta, karya Ingres, Jean-Auguste Dominique Ingres yang hidup 1780 sampai 1867. Ini menggambarkan harem Turki. Waktu itu Ingres sudah berumur 82 tahun dan dia bangga sekali. Tapi mata saya seperti umur 32 tahun. Bohong kan, tapi ya beliau karena dia jago banget gambarnya ini yang terjadi. Tapi dari sini
kelihatan bahwa ada dua hal. Sebetulnya bagi saya lingkaran ini, tadinya lukisan ini adalah kan bagaimana objek itu dikurung. Dan objek itu memang dikurung meskipun ini kelihatan memikat, merangsang, sebenarnya objek yang tidak merdeka. Mengapa tidak merdeka? Selain dikurung demikian, dia juga menggambarkan suatu ide untuk dijebak dalam suatu ide, yaitu ide tentang dunia oriental. Dunia timur yang dalam fantasi orang Eropa waktu itu. Kita tahu sejak makin sadar mengenai ini setelah Edward Said menulis tentang orientalisme, ketika orang Barat, mata Eropa memandang orang Timur, dibayangkan kayak apa? Nah, dibayangkan adalah oleh Inggris, ya harum, perempuan, bebas, ya mungkin betul juga, tapi kan dia nggak lihat, kayak kita juga, dia bayangkan, tapi ada ide mengenai itu. Ide yang menarik, memukau, tapi juga agak meremehkan, karena Timur disamakan dengan dekadensi dan sebagainya, dan biasanya dengan perempuan yang terjebak. Di sini tampak sisi penguasaan dari melihat atau menatap. Nah, yang paling ini bukan masalah karena Barat kolonialisasi terhadap Timur, tapi sudah ada dasar yang lebih lama dan lebih mendalam daripada itu. Seperti digambar oleh Dürer dalam Cukilan kali ini, akan Anda lihat ini pelukis menggambar perempuan dalam suatu ruangan. Sebenarnya kalau kita perhatikan, di sini ada 4 catatan bisa diambil mengenai gambar ini. Ini kayaknya karikatur, tapi kita lihat. Lelaki penggambar menatap si perempuan dengan pengukur yang tetap, ini pengukurnya, ya, tegak, lurus, ya. Yang kedua, perempuan yang dipandang atau disimak berada dalam posisi seperti dibuka. Ketiga, ada penyekat yang memisahkan antara subjek dan objek yang ditangkap. Sekatan ini transparan melihat, tapi sebenarnya memberikan figura yang membangun ruang bagi tubuh perempuan itu. Sementara si penggambar menatap dari luar ruang itu dan bahkan seolah tidak mempunyai ruang, tidak berada dalam ruang. Ini berdasarkan perspektif yang tadi dirumuskan oleh Alberti ya, di abad 15, yang berdasarkan teori dari Brunelleschi. Brunelleschi seorang arsitek yang membangun beberapa karya arsitektural di Firenze, sangat terkenal. Dia merumuskan teori ini dengan matematik, dan Alberti membuatnya menaungkannya dalam satu buku, De la Picture. Dürer yang menggambar orang tadi itu bukan main-main. Kalau dilihat ini kan kayak karikatur, ya, kayak karikatur. Karikatur mentertawakan suatu hubungan yang tidak seimbang antar gender. Tapi Dürer tidak main-main, dia serius, karena dia itu seorang matematikus dan juga perupa. Dia di tahun 1505 kalau nggak salah, sampai 2 tahun tinggal di Itali, lalu dia kembali lagi ke sana untuk mempelajari perspektif. Dia sangat tertarik karena cocok dengan tendensi matematiknya. Dia mengarang buku yang terbit tahun 1525, yaitu ketika lukisan ini dibikin, gambar ini dibikin, mengenai bagaimana mengukur secara matematis dengan garis, penggaris, dan kompas tubuh. Jadi bagi dia keindahan atau tubuh manusia itu bisa dilihat dan dipresentasikan secara objektif.
dia hidup dalam suasana, kita tahu abad itu adalah abad bangkitnya keilmuan, terutama di bidang visual. Tadi saya lihat sebelumnya ada Galileo menemukan teropong dan sebagainya. Nah, makin lama ketika abad 17, Descartes, Cartesius, seorang pemikir, melanjutkan pemikiran seperti ini. Dia sendiri sebetulnya tidak ada hubungannya dengan Alberti, tapi dia adalah orang yang hidup di zaman yang mengharuskan adanya pemikiran semacam itu. Dia melihat hancur leburnya Eropa dalam perang agama yang panjang sekali antara Protestan dan Katolik. Dan kalau sudah agama berperang, maka keyakinan yang dianggap mutlak masing-masing mutlak kan? Islam mutlak, Kristen mutlak, Katolik mutlak, Protestan mutlak. Akhirnya yang mutlak siapa? Sehingga terjadi suatu gugatan dan tidak ada yang mutlak di sana. Nah, pada saat itu juga Descartes juga menyaksikan perkembangan ilmu yang tadi saya sebut, dan di samping itu juga penemuan benua-benua baru oleh penjelajah Eropa, terutama di Amerika Latin. Dan karena itu keyakinan dan doktrin agama menjadi guyah. Bahkan sudah guyah sejak Kopernikus mengatakan bahwa bumi itu tidak dikitari oleh matahari, tapi sebaliknya. Dari pandangan yang geosentris menjadi heliosentris. Itu suatu perubahan yang penting dan menggugat beberapa frase dalam Injil, itu perjanjian Alkitab lah. Karena dalam Alkitab kan puisi, jadi nggak boleh dianggap eksak ya. Puisi adalah mengatakan bahwa matahari mengelilingi bumi, kan kita mengatakan matahari terbit. Nah, si Descartes itu kemudian dalam hidupnya itu mencari kepastian, dan dia mengatakan bahwa kalau Archimedes memerlukan satu titik untuk melihat, untuk bisa melihat seluruh dunia, maka dia juga ingin menemukan satu titik yang disebut titik Archimedes, dari mana orang bisa memandang dunia di luar dirinya tanpa dipengaruhi posisinya dan hal-hal yang pada dirinya yang mudah guyah dan hanya memungkinkan melihat satu sisi. Sekarang pandangannya ini pun ada kan, supaya objektif. Artinya supaya objektif jangan dari satu sisi. Dan supaya jangan satu sisi berarti Anda berada di luar ruang. Berarti Anda berada dalam satu titik Archimedes yang bisa melihat dunia tanpa dipengaruhi oleh angle Anda, atau perasaan Anda, emosi Anda, sakit perut Anda, dan sebagainya. Atau dari mata rabun Anda. Bagi Descartes, akhirnya dipikir bahwa titik Archimedes ini adalah dalam aku. Karena dia mengatakan, ini kalau saya lihat, saya harus meragukan semuanya. Dunia di luar saya ragukan, saya ditipu aja oleh mata saya. Tangan saya jangan-jangan tidak seperti ini. Lalu apa yang yakin? Yang yakin bahwa yang pasti adalah bahwa saya meragukan. Yang pasti bahwa ada sesuatu dalam diri saya yang meragukan itu semua. Dan yang meragukan itu adalah yang berpikir. Karena dia mengatakan dalam bahasa Prancis, ya, tapi diterjemahkan dalam Latin, cogito ergo sum. Saya berpikir secara renungkan, kok cuma saya ada yang mengatakan, kok cuma yang ada saya yang berpikir ini. Yang lain harus diragukan. Yang pasti adalah saya yang berpikir. Nah, karena itu bagi dia titik Archimedes itu adalah ego cogito. Ego, aku yang sedang sepenuhnya berpikir, tidak diganggu apapun. Itu titik Archimedes. Nah, di dalam
dari titik Archimedes ini maka bagi si apa namanya Descartes yang menjadi penting adalah rasio atau intelek. Karena apa? Bukankah tadi dikatakan berpikir? Maka yang melihat dan menentukan dan menseleksi apa yang dicerap adalah yang melalui indera visual itu bukan indera itu sendiri, melainkan intelek. Dia sebutnya sukma atau lan. Dan hasilnya karena dia dengan tidak dipengaruhi apapun, bahkan tidak dipengaruhi oleh mata yang rabun karena bukan mata yang melihat, adalah suatu objek yang disebut clair et distinct, jelas dan distinct. Nah, distinct ini memang jelas juga, tapi sebenarnya distinct itu adalah suatu sifat kualitas yang menyebabkan dia bisa dibedakan dari yang lain. Nyata, jelas banget bedanya. Dan ini memang yang kemudian jadi pegangan dari filsafat Kartesian yang berpengaruh juga pada prosa dan juga akhirnya pada seni rupa. Misalnya dikatakan bahwa realisme abad 19 itu dipengaruhi oleh pandangan Descartes. Memang sebetulnya ada persamaan, mungkin tidak benar. Saya akan katakan bahwa itu tidak benar. Tunjukkan bahwa karena ada persamaannya karena kedua-duanya adalah gejala modernitas. Yang satu adalah pentingnya indera visual, kedua makin berkuasanya alat-alat optik dalam kehidupan makin berperannya, dan ketiga semangat ilmu untuk kepastian. Dan realisme lahir di masa itu juga, sehingga seorang tokoh realisme Perancis, seni rupa, mengatakan bahwa ya dianggap dia adalah pelanjut dari Descartes. Sebetulnya tidak benar, karena di dalam Descartes mengatakan bahwa yang terjadi bukanlah dunia luar itu secara total masuk dalam mata, tapi hanya beberapa saja. Memang masih merupakan bagian dari apa yang disebut kebudayaan oculocentrik atau pusatnya pada mata. Tapi Descartes mengatakan yang masuk ke dalam sukma atau otak atau pikiran itu adalah hanya beberapa saja, dan saya kira dan harus clair et distinct. Saya kira di dalam realisme tidak demikian halnya, meskipun realisme yang dikatakan oleh pelopornya siapa Gustave Courbet mengatakan bahwa ya kita harus melihat dunia sebagaimana adanya. Nah itu seolah Descartes mengatakan bahwa yang dilihat itu dunia seperti adanya, padahal enggak. Nah sebetulnya yang dekat dengan pandangan Descartes adalah karya-karya ini. Pandangan Descartes itu dualistis. Jadi meskipun dia mengatakan yang melihat adalah sukma, dia mengakui ada dunia di sana di luar, res extensa, yang berpikir dan yang dipikirkan. Problemnya adalah dalam Descartes ini dualisme itu satu arah. Subjek itu selalu mengarah ke objek. Objek tidak bisa menjawab atau respon pada subjek. Tidak ada interaksi. Karena tadi penguasaan tadi dikuasai seperti dalam karya Dürer tadi. Nah, kalau mau dikatakan pengaruh pandangan Descartes adalah dalam karya ini, karya semacam ini. Saya menyebutnya karya kuasi realis, karya yang diciptakan di zaman Hitler oleh para perupa Hitler,
Jadi Anda melihat bahwa ideal sekali dari ide tentang kesempurnaan tubuh pria. Jadi yang tampil di sana adalah ide, sebetulnya, bukan tubuh pria sebagaimana adanya. Dan karena itu ada seleksi. Di dalam seleksi itulah karya-karya semacam ini timbul. Dan memang saudara lihat bahwa kehidupan dalam patung seperti itu memang tidak terasa, karena dia hanya ada di sana sebagai hasil mobilisasi negeri totaliter seperti Hitler. Itu juga diturunkan oleh Soviet, yang menyebabkan tokoh-tokoh hebat tapi sebenarnya tidak hidup. Apalagi ini juga terasa dalam dua karya Masud Abdullah ini. Ini kita lihat bahwa ini cantik sekali tapi sebenarnya datar, beku, dilimpas. Jadi semacam betul-betul di frame, dihadirkan untuk dimasukkan dalam ide laki-laki tentang kecantikan. Jadi sesuatu yang erotik di sini diatur, ya. Dan karena itu menjadi suatu karya kuasi realis, seolah realis padahal bukan. Karena Descartes itu menganggap bahwa dia sedikit sekali menulis tentang seni rupa, dan bagi dia menulis itu seperti varian lain dari berpikir. Dan kalau berpikir itu yang menentukan pikiran, kan? Pikiran mengkondisikan hal-hal lain di luar pikiran. Karena itu kalau kita melukis, maka idenya dulu, maka baru dikasih desain, lalu direalisasikan desainnya. Itu yang kita lihat dalam karya Hitler tadi, zaman Hitler, ya. Arno Breker terkenal sekali di zaman Hitler. Ada satu film namanya Mencium Pantat Setan. Seniman-seniman yang mencium pantatnya Hitler untuk jadi alat propaganda dia. Jadi bagi dia Hitler, bangsa Jerman kayak gini loh. Dengan demikian maka karena melukis adalah suatu praktek pemikiran, maka ide didahulukan baru pelaksanaan. Berbeda dengan misalnya kanvas Affandi. Saudara lihat kalau ditanya ini apa, saya nggak tahu. Karena jangan-jangan Affandi juga nggak tahu. Karena di sini kita lihat bahwa desain outline itu tidak ada. Outline itu timbul dari warna. Warna timbul dari gerak tangan. Sehingga ada interaksi antara ide dan pelaksanaan. Dua-duanya bertarung. Idenya keluar dari pelaksanaan, pelaksanaan keluar dari ide. Yang kadang-kadang idenya belum clear, jelas dan terang. Dan pada yang sama ada semacam yang saya sebut kiasma. Kiasma itu istilah dari bidang biologi. Saya dulu pernah belajar biologi. Adalah satu titik di mana sepasang kromosom yang baru berpisah berhubungan. Jadi ada satu titik. Kromosom itu begini. Gambarnya seperti X tuh. Ada titik yang bertemu dan sebelum berpisah itu ada unsur-unsur, maksudnya kromosom yang bahan-bahan genetiknya itu berlalu lalang. Jadi karya ini juga demikian, antara ide dan pelaksanaan ide, antara warna dan bentuk, antara imajinasi dan tubuh itu lalu lalang, bersilang terus. Dan ini makin jelas dalam karya Kandinsky. Kandinsky adalah seorang anggota gerakan ekspresionisme Jerman awal abad 20. Ini kita lihat bagaimana leburnya dualisme antara ide dan pelaksanaan, antara subjek dan objek, antara cat dan badan dan sebagainya. Bahkan mungkin kanvas pun tidak menjadi penting sendiri. Jadi pada akhirnya sebuah karya lukisan adalah sebuah situs saling silang, sebuah kiasma. Itu teori saya. Pada kiasma ini, tubuh yang telanjang tidak bisa diorganisir, diatur, diarahkan oleh sang perupa maupun sang penikmat. Selalu ada yang luput dari arahan itu. Tubuh tidak sepenuhnya objek. Dan yang erotik di sini bukanlah penaklukan.
Nah itu sebabnya tadi ada ambiguitas yang saya sebut. Nah, karena ya ini Merleau-Ponty mengatakan mengapa demikian? Karena kalau tadi kita ide seperti Descartes itu adalah kita berhubungan dengan dunia luar kita hanya dengan analytical dari akal. Sedang dalam sehari-hari cara kita berhubungan dengan benda-benda di dunia tidak lagi sebagai akal murni yang mencoba menguasai sebuah objek atau ruang yang berdiri di hadapannya. Kalau kita melihat, kalau seorang ilmuwan atau seorang perancang mesin menghadapi besi, maka dia taklukkan besi. Dia anggap sebagai dia harus kuasai. Tapi pelukis dan juga penyair dan juga penganggur tidak mencoba demikian. Hubungan itu suatu yang ambigu antara wujud yang bertubuh seperti saya ini dan juga terbatas dengan sebuah dunia yang penuh teka-teki yang hanya kita tangkap secercah, tapi selamanya hanya dari titik pandang yang mengungkap tapi juga menyembunyikan. Jadi kita lihat tadi kembali kepada ambiguitas yang saya sebut tadi dalam seni rupa. Selain di satu sisi ada peran melihat sebagai penguasaan, ada melihat menyambut apa yang tak nampak, yang luput. Dan ini makin menyata dalam bagian kedua dari ceramah saya yang menyinggung surrealisme. Nah, kita terbiasa dengan mengatakan bahwa yang terlihat itu adalah mengetahui. Dalam bahasa Jawa, kawruh. Kawruh itu dengan kata ruh. Ruh itu melihat. Kawruh ilmu pengetahuan. Jadi melihat berarti menampakkan pengetahuan. Ini sebetulnya akarnya di dalam salah satu akar yang tidak di Jawa, tapi di dunia Barat, tapi juga di Yunani adalah dari sebuah alegori dalam dialog Plato, dialog Sokrates yang disebut alegori gua. Di dalam alegori ini dikatakan manusia berada di gua, diikat dari sejak bayi sampai gede, kalau dia gede diikat begini saya nggak tahu. Pokoknya alegori lah. Dan di depan dia menghadap ke satu dinding di dalam gua itu, dan di dinding itu bayang-bayang dari semua benda yang di belakangnya. Di belakangnya ada lubang ke arah matahari menyinar, orang lewat di sana, kambing, truk, waktu itu belum ada truk, demonstran gitu. Lewat di belakangnya, lalu kelihatan hanya bayang-bayangnya. Nah, orang manusia, kata Sokrates, itu yang selama itu yang dilihat hanya bayang-bayangnya. Coba dia balik dan melihat ke cahaya, maka dia akan melihat kebenaran, yang benar. Jadi ini ada suatu bias bahwa melihat dengan mata, dengan terang, itu memberikan kebenaran. Itu yang disebut tadi sebagai okulosentrik. Bahwa ilmu itu kafru, bukan ilmu itu karena lagu, tapi karena melek. Saudara-saudara, ini memang menarik karena di dalam, menurut seorang penulis Romawi abad berapa ya? Abad 20, tahun 23. Sekarang 2012, jadi kira-kira 2000 tahun yang lalu. Namanya Gaius Plinius. Itu sejarah seni rupa itu mulainya begini. Seorang gadis di Korinta ditinggal pacarnya berperang. Maka karena dia takut kangen, dia suruh pacarnya berdiri di dekat cahaya di dinding, lalu profilnya dia gambar dengan tulis coret di dinding itu dengan arang. Bapaknya seorang pembikin gerabah membuat relief dari wajah itu. Nah, itulah seni rupa pertama. Nah, di sini kan kelihatan bahwa ada 6 unsur ya dalam seni rupa, yaitu pertama itu tidak ada kangen pertama yang pertama. Yang kedua rasa rindu, kangen ya, mulai nggak ada lalu rasanya. Yang ketiga adalah memandang. Yang keempat ruang, dan kelima cahaya, dan yang keenam kegelapan. Sebenarnya
antara cahaya dan kegelapan itu ada suatu yang saya sebut juga diasta. Hegel mengatakan bahwa kalau dalam pandangan yang tidak terselaput oleh apapun yang jelas, yang mutlak, itu sama dengan gelap mutlak. Tidak bisa melihat apapun sebenarnya di dalam suatu pandangan yang cahayanya itu mutlak. Di situ kelihatan bahwa bayangan punya peran penting dalam penglihatan. Suatu metafor yang menurut saya penting, nanti saya sebut lagi. Dan karena itu dalam pengertian yang lebih luas, hasrat yang saya sebut itu kan membuat sesuatu apa yang tidak nampak menjadi nampak, mengisi, mengkompensasi, membuat kehampaan kita sejenak terlupakan. Nah, dalam pengertian yang lebih khusus adalah yaitu hasrat, berahi, eros. Dalam yang eros bisa menimbulkan menjadi sangat tajam di dalam dialektik antara nampak dan tidak nampak. Ini karya Bonnard, seorang pelukis Prancis abad 19, akhir abad 19 dan 20, yang disebut Lindelong. Kalau nggak salah artinya malas-malasan gitu ya. Si pemalas-malasan, betul ya? Ya, betul. Karya itu betul. Nah, di sini kita lihat bahwa yang erotis ini justru muncul karena kontras antara gelap dan terang ini dan menjadi menggugah. Juga dalam karya Modigliani kita lihat seolah terang ya, tapi kalau kita lihat wajahnya, maka seperti topeng, datar gitu. Jadi ada enigma, sehingga apa yang tidak, yang enigmatik seperti yang dikatakan oleh Merleau-Ponty tadi, yang apa tadi tidak jelas sama benar, itu menjadi penting. Nah, itu terutama ketika surrealisme muncul. Seperti saudara-saudara ingat bahwa surrealisme itu dimulai dari penemuan Freud atau analisa Freud tentang kesadaran. Dalam bagi yang belum pernah mendengarkan ceramahnya saudara Bagus Bakran, ini saya ulangi dengan bahasa Inggris. Manusia itu ini seperti gunung es yang tampak ini, yang kita lihat, kita ngomong ini adalah bagian kecil. Yang tidak tampak di dalam diri kita itu besar sekali, dan di situ ada pra sadar, ada bawah sadar. Pra sadar itu kadang-kadang muncul, yaitu dalam ingatan atau pengetahuan yang kita simpan. Yang bawah sadar itu tidak kelihatan sama sekali, dan di sini ada motif kekerasan, ada takut, ada keinginan seksual yang tidak bisa diterima, ada macam-macam yang sangat tidak bisa dirumuskan oleh tata bahasa, oleh bahasa apapun. Nah, karena itu tidak kelihatan waktu dia muncul ke atas, dia disublimasi, dijadikan sesuatu yang nampak, dan karena itu berubah. Karena manusia itu kan dengan nafsu-nafsunya yang tidak kelihatan itu, waktu dia harus bernegosiasi dengan apa yang disebut oleh seorang penerus Freud belakang sebagai tata simbolik. Tata simbolik itu adalah bangunan yang dibikin oleh agama, hukum, moral, negara, dan sebagainya, dan bahasa. Dan dari sana semua dorongan yang bawah sadar ini disublimasikan, dibentuk, bernegosiasi, dan terjadilah peradaban. Memang jasa dari psikologi Lacan bahwa yang bawah sadar ini, yang disebut yang nggak kelihatan ini, yang nggak bisa dirumuskan, disebut le real dalam bahasa Inggris, real, kalau dalam terjemahan saya yang antah berantah, itu tidak hilang, tapi bahkan punya sumbangan besar dalam peradaban. Nah, tapi bagaimana bawah sadar itu yang erotik itu memang sebetulnya sangat tidak jelas, sangat kabur, sangat gelap. Dan seorang pelukis surrealis Peru, Roberto Mata, itu menggambarkan keadaan eros dalam dengan sebatang. Seorang psikoanalis lain yang mengkritik Lacan, Julia Kristeva, yang sangat terkenal dalam kalangan feminis, mengatakan bahwa di dalam ekspresi puisi
itu ada unsur sebut le semiotik, itu berbeda dengan la semiotik. Le semiotik ini adalah sisa-sisa dari hubungan badan kita sebagai bayi dulu dengan ibu. Koran, talinya dengan diputus dengan ibu. Di situ bergejolak dan tetap di sana dan merupakan dorongan badan, tapi di dalam ketidakjelasannya dan dorongan itu dia juga membangun makna bersama dengan yang simbolik bahasa. Jadi seperti yang saya katakan tadi kan, kalau dia hanya itu semiotik aja maka ngigau nggak jelas lagi. Tapi harus ada artikulasi dan itu dalam bahasa itu kombinasi inilah atau kiasma itulah yang menyebabkan kesenian lahir. Nah, di dalam teori filsafat itu semiotik itu nampak dalam ritme. Misalnya, kalau kita lihat anak kecil meskipun dia nggak ngerti musik, lagu, dia kan bergerak. Itu karena ada sesuatu dalam dirinya yang tidak disadari tapi berhubungan dengan simbolik musik itu. Pas. Nah, di dalam drive yang macam-macam itu, kaum surrealis mengeluarkan banyak karya yang justru mau mengungkapkan bahwa ini yang terjadi. André Masson itu bikin satu seri Massacre, isinya pembunuhan. Dan Dali ini lebih menarik lagi karena di situ kelihatan bahwa impuls dan bawah sadar yang tidak jelas mendapatkan bentuknya dalam tata simbolik dengan gambar yang teknis bagus sekali. Tidak mungkin ini hanya tertusan otomatik. André Breton, penyair surrealis, mengatakan bahwa yang disebut seni surrealis adalah yang otomatis. Tapi tidak mungkin ini otomatis, memerlukan teknik dan kesadaran yang tinggi. Tapi tidak hanya kesadaran linear, tapi juga mengikuti irama yang mungkin yang timbul dari semiotik itu, dorongan-dorongan badan. Seperti kalau kita menari, maka terjadilah gerakan yang tidak kita sadari, tapi mengikuti musik. Nah, ini Dali sangat contoh yang paling bagus, sehingga terbentuklah sesuatu yang indah. Ini sukan kegalauan, sukan game, kegalauan apa ya? Lupa saya. Menarik juga karena ada penis dan orang memegang penis ini. Ini apa nggak tahu. Nah, seorang pelukis surrealis terkenal, Magritte dari Belgia, mengungkapkan bawah sadar itu dalam lukisan ini. Lukisan ini dipakai sebagai cover pertama majalah Apa Itu Surrealis oleh André Breton. Dan ini kelihatan bahwa ada tetek, ada pusar, ada vagina di dalam wajah. Ini disebut perkosaan Le Veau. Ada yang mengatakan bahwa nama itu pun suatu ambiguitas. Perkosaan karena di sini kita melihat bagaimana ngeri, kekejaman, daya tarik, syahwat itu bersatu. Hal-hal yang tidak bisa kita rumuskan akhirnya muncul dalam gambar yang seperti mimpi buruk. Frida Kahlo terkenal sekali ini menunjukkan bagaimana dia menggambarkan sesuatu yang juga setengah mengikuti dorongan bawah sadar. Dia seorang surrealis dari Meksiko dan di sini kita lihat bukan hanya fantasi yang mengerikan tapi juga sebetulnya teknik yang tinggi dan ada suatu ide mengenai badan yang umum. Kita lihat bahwa badannya benar dan tubuh yang mengalami kontradiksi karena ada kesempurnaan dalam tubuh ini. Kita lihat bagaimana alisnya seperti sayap besar, tapi matanya penuh dengan air mata dan ini badannya belah ditopang oleh satu kolom tiang yang patah-patah, menunjukkan kesakitan yang luar biasa dan suatu urgensi untuk menyampaikan itu tanpa sepenuhnya mengikuti kesadaran. Apalagi ini fantasi sadomasochisme, masochisme mungkin yang dan menggambar di sini, dia agak melodramatik juga, self pity juga.
beberapa gigitan kecil. Saya kalau nggak salah ini Diego Rivera, suaminya yang mungkin kejam sama dia. Unos cuantos secuetitos. Ini lukisan dari Mas Riyadi, pelukis Indonesia, yang menggambarkan bagaimana tubuh besar kayak pembunuh, menakutkan seperti dalam Nightmare, dan juga pada saat yang sama melambangkan kekerasan, juga perempuan yang sensual dan sebagainya, yang bagaimana semua itu yang tidak terlihat menjadi tiba-tiba muncul di dalam ketakutan kita atau keinginan kita terhadap dunia dan orang lain. Nah, saudara-saudara, ini dari Bergman, namanya Sigmund Siglieder. Kita lihat bahwa di sini teknik ini outline cukup jelas, cat tidak saling menimpa, tapi wajah tidak begitu mengerikan, tapi ada suatu unsur kekerasan di sini antara dua tubuh ini. Karya ini dilarang oleh Hitler karena itu disebut dalam pameran disebut saudara perempuan dan saudara laki. Hitler tentu saja nggak percaya. Nah, Picasso lebih lagi. Picasso adalah dorongan seksual, syahwat, dan juga mengandung kekerasan. Dia nanti saya sebutkan dia seorang misoginisme, seorang yang sangat tidak menyukai agak violent terhadap perempuan. Kita lihat bagaimana laki-laki umumnya syahwat dilambangkan, sugestikan dalam Minotaurus, hewan mitologis yang sangat brutal dan kasar. Nah, ini Masson juga menggambarkan adegan sadomasochisme yang dia ambil dari ini dilukis untuk cover buku terbitan baru dari Marquis de Sade, Justin, yang kemudian nggak terbit karena terlalu brutal, terlalu grafis, baru terbit di Jerman tahun 30-an. Nah, ini semua menunjukkan bahwa yang tidak terlihat itu bisa diungkapkan dan merangsang untuk diungkapkan, tapi juga pada saat yang sama ada konflik. Ada konflik antara yang terlihat dan tidak terlihat, antara yang terlarang dan tidak terlarang. Karena itu dalam bagian ini saya sebut tatapan dan persengketaan. Ada seorang novelis realis, sebenarnya dia menyebut dirinya naturalis supaya agak lain dari yang lain, supaya lain dari realis, adalah Emile Zola yang menulis novelnya Sensus Perang Baca, Germinal, mengenai kehidupan orang tambang, dan untuk itu dia pergi ke tambang, meneliti. Dia adalah reporter investigatif pertama sebetulnya. Kemudian di masa akhir hidup dia realistis sekali. Masa hidupnya kira-kira tahun 1870 dia mulai memotret, dan dia begitu percaya pada fotografi sehingga mengatakan orang tidak bisa mengklaim telah melihat sesuatu sebelum ia memotret. Gila juga ya. Tentu saja Zola kan waktu itu belum mengalami perkembangan banyak dari fotografi, dan mungkin dan pasti dia masih seperti realisme Kubert dari realisme Eropa, bahwa dunia di luar bisa direpresentasikan, dihadirkan lagi dalam foto. Tapi sebetulnya dan juga seolah dalam foto ini, dalam tatapan ini tidak ada sesuatu yang invasif. Invasif itu menyerbu ke dalam, menguasai invasi. Tapi sebetulnya kan ada itu unsur itu. Kalau kita pernah nonton film The Rear Window dari Hitchcock, seorang fotografer yang duduk di kursi cacat, dia iseng dari jendelanya apartemen belakang, jendela belakang dari apartemennya, memotret tetangganya, dan akhirnya dia melihat banyak hal termasuk pembunuhan. Tapi pada saat itu kan timbul problem eksis, dia itu tidak intrusif, tidak invasi ke dalam dunia orang lain. Dia memang akhirnya mengubah karena penjahat itu ketangkap dan sebagainya, tapi menunjukkan bagaimana memotret tidak invasif. Dan juga memotret ada satu unsur yang saya kira Roland Barthes mengatakan bahwa foto itu adalah semacam seperti teater primitif. Wajah yang di sana dipoles dan sebagainya
tampak, tapi sebenarnya di dalamnya adalah orang mati. Nah, di sini kita melihat bahwa contoh bagaimana melihat, menatap itu juga menaklukkan, seperti tadi juga menginvasi. Seorang kita lihat di sini bagaimana terutama ini dirasakan oleh saya lihat ini dulu. Jean-Paul Sartre terkenal mengatakan bahwa tatapan lihat orang lain mengubah aku jadi objek. Karena kalau saya melihat aku dilihat, maka sadar loh, aku dilihatin terus. Aku apa, ganteng atau jelek atau memalukan, terlalu kurus atau terlalu gemuk, pokoknya jadi problem. Kalau menyadari diri dan lalu melihat, menyimak diri sendiri, dan waktu menyimak dia sebetulnya mengidentifikasi diri sendiri, saya ini apa. Nah, dalam filsafat lain, pemikir lain, Adorno mengatakan bahwa manusia itu dipenuhi dengan identity thinking. Memikir itu mengidentifikasi kursi, manusia, guntur, diidentifikasikan sehingga sebenarnya di frame. Dia tidak bisa bergerak lagi, ada identitasnya, begitu kayak KTP aja. Putaran KTP kan kita nggak bisa berubah, padahal kita lebih tua atau lebih ganteng, atau tiba-tiba ya hilang KTP-nya bisa juga. Dengan kata lain, di frame, identity thinking, dan itu yang dimaksudkan saat mengatakan bahwa menatap itu diobjekkan. Ini terutama di dalam disadari oleh kaum feminis. Karena di dalam dunia ini, di dalam barat dan di timur, itu perempuan itu dilihat itu dengan tatapan ditaklukkan oleh laki-laki. Misoginik yang tendensi ini biasanya luas. Dan terutama dalam seni populer, dan ada seorang perupa dari Peru yang namanya Alberto Vargas yang menggambar untuk majalah Esquire. Tapi di Amerika waktu itu kan laku justru karena Amerika itu konservatif. Saudara belum tahu bahwa di Amerika itu lebih konservatif dari di Prancis. Karena di sana itu ya waktu ini tahun awal abad ini dinas pos itu nggak mau menyiarkan ini majalah Esquire karena gambar-gambar dia. Jadi dicoba-coba akhirnya masuk dalam peradilan, kalah dinas pos, tapi Vargas kapok, berhenti, lalu dipungut oleh Playboy, oleh gubernur, dan dia melukis di Playboy. Gambar-gambar Vargas menunjukkan bahwa perempuan betul-betul dibentuk seperti boneka untuk ditatap oleh laki-laki. Dengan kata lain memang ada penaklukan yang luar biasa. Tapi di luar Playboy ya, yang lebih serius adalah sebenarnya Picasso. Picasso ini luar biasa misoginisnya, dan seorang penulis biografinya, Robertson, dalam satu wawancara mengatakan memang dia misoginis. Semua orang, dia kelahiran Andalusia, Spanyol, semua orang kelahiran Andalusia abad itu laki-laki semua misoginis, dia juga. Dan kalau kita melihat drawingnya itu bagaimana laki-laki perkasa atau serem dan memperkosa atau menikmati tubuh perempuan. Terus digambarkan falusnya itu gagah perkasa gitu, kayak dalam lukisan Jepang. Nah, pada waktu dia muda dia sudah menggambar begini. Dia 903, dia kira-kira mau belasan tahun. Falus. Ini gambarnya dewa soalnya. Falus, zakar adalah dewa, dan perempuan menyerah di dalam skrotum. Sebetulnya ada sesuatu yang atavistis yang kembali pada purba dalam diri Picasso. Sebab di dalam karya-karya seni rupa waktu itu juga, ini kan terkenal di Candi itu. Juga kembali atavisme yang misoginis dari Picasso nampak. Minotaurus sangat detail nih, seolah diperkotos dengan ini kalau nggak salah dengan apa ya, koper, tembaga dan etching. Nah, misoginis terhadap Picasso inilah yang menimbulkan problem dan akhirnya terjadi reaksi di kalangan kaum feminis berupa feminis. Seorang pelukis Amerika, sayap kiri dia
simpatisan Partai Komunis waktu itu, masih ada Partai Komunis, menggambar ini tokoh Joe Gold ini yang katanya sangat viral, sangat jantan, digambar begini, titiknya bukan karuan apa ini, kakinya gempor, terus perutnya melipat-lipat, nggak six pack nih, dan matanya tolol banget ya. Nah, seorang pelukis dan rupa lain, Louis Bourgeois, menggambar ini filet dari lateks. Ini kita ini penis kelihatannya, tapi juga ini buah dada. Dan ada hibriditas semacam ini yang untuk dalam ini kan digantung gitu. Penis digantung kan nggak berdaya gitu loh. Sehingga ada suatu perlawanan dari kaum feminis terhadap dominasi itu tatapan pria. Nah, tapi sebetulnya konflik dalam masalah tatapannya tidak hanya itu. Sebabnya kemudian kaum feminis berkembang dan dia seorang pelukis dan juga psikoanalis namanya Lichtenberg Ettinger mengatakan bahwa sebetulnya yang mempunyai pandangan falik jantan itu bukan hanya perempuan, tapi ada dalam tiap subjek. Lalu dia menawarkan yang disebut tatapan matriksial, bukan sial, matriksial, yang menggantikan tatapan falik, yaitu peralihan terus-menerus antara berbagai tatapan yang juga ada dalam diri kita. Dan tatapan matriksial ini bukannya membagi falik dan antifalik, dia ada 3 macam tatapan, 3 macam gazes, tapi menyingkirkan yang destruktif dari tatapan yang memecah-mecah, yang khas dalam analitik dan dia anggap sebagai bagian dari tatapan falik, bukan pria dan perempuan ya, tapi falik dan non-falik. Nah, dia seolah mendamaikan dan dia mengatakan bahwa seni rupa akhirnya mendamaikan itu. Nah, tapi konflik itu kan tidak hanya itu dalam masalah tatapan. Ini ada satu lukisan dari Adolf Ziegler, juga dari seni rupawan di bawah Hitler, disebut Tanah Air. Tapi ini seluruhnya simbolik. Tidak ada tubuh seperti porselen, dan kalau ada jauh sekali dari kehidupan, karena meskipun namanya tanah dan air, nggak ada tanahnya, nggak ada airnya, dan lantainya juga suatu lantai yang di gedung yang sudah di dalam ruangan yang tertutup. Dan itu menunjukkan juga bagaimana Hitler kembali tadi memobilisasi manusia, tubuh manusia untuk perang, untuk pameran kegagahan bangsa Jerman, bangsa Arya, dan juga untuk untuk penaklukan. Akhirnya bukan saja keluar ke bangsa lain, tapi juga pada orang Yahudi atau orang Cigana, tapi juga ke dalam orang Jerman sendiri. Akhirnya ada represi karena mereka harus jadi model daripada jadi model semua. Jadi six pack harus begini, susah kan? Nah, perlawanan terhadap ini model keindahan, kesempurnaan ini juga terjadi, dan tidak hanya waktu zaman Hitler sebetulnya, tapi juga sebelumnya. Picasso dengan lukisan perempuan muda dari Avignon itu tidak menggambarkan ideal beauty cantik dari perempuan, meskipun dia seorang misoginis, tapi ini dia punya proyek lain, bukan proyek membela perempuan ini, proyek membela kubisme. Tapi Hans Delmer misalnya ini menggambarkan ngerinya tubuh ya perempuan digantung sebagai protes terhadap hegemoni totaliter dari Hitler dan kaum Nazi waktu itu. Nah, yang paling seru adalah pelukis Austria yang menggambarkan dirinya dan orang lain, terutama dirinya itu dengan sakit, pedih, mengerikan. Dan di sini kelihatan adegan ini terutama lukisannya adalah menunjukkan bagaimana dia, tatapan orang dia abaikan, bahwa dia bukan makhluk sosial, karena masturbasi kan bukan
itu kan self-service kan, swalayan sehingga dia sendiri. Dan wajah begini tidak menunjukkan bahwa dia adalah tubuh yang seperti sesuai dengan yang diinginkan orang banyak. Karena itu dia pernah diadili, dia pindah dari Wina yang sangat menekan itu ke suatu kota kecil, sekarang bagian dari Ceko, tinggal di sana, museumnya di sana. Dan tapi di sana dia akhirnya diadili dan lukisannya dibakar oleh seorang hakim. Dia dihukum harusnya 24 hari, kalau nggak ada cuma 2 hari. Tapi konflik itu terjadi lagi dengan dia. Nah, saudara-saudara, dalam konflik itu sebetulnya ada satu hal yang bahaya dari, menurut saya, risiko dari protes terhadap dominasi atas tubuh ini adalah kembali ke tubuh. Dalam seni rupa feminis dan performances itu banyak sekali kembali ke tubuh. Misalnya adegan seorang perupa Amerika itu berdiri mengeluarkan kertas dari vaginanya, lalu dibaca. Ada lagi yang masturbasi di depan umum. Yoko Ono duduk, pakaian dilepas satu-satu. Tony pernah lihat itu, bukan Yoko Ono-nya, filmnya. Kembali pada apa ya, tubuh, kembali pada tubuh. Nah, risikonya adalah ini sebenarnya kembali pada pornografi. Saya ingin membedakan antara erotika dan pornografi. Seorang feminis namanya Gloria Steinem menggambarkan perbedaan antara pornografi dan erotika dengan analogi sebuah ruang. Meskipun baik erotika maupun pornografi mengacu ke penggambaran perilaku seksual dengan kata atau gambar, keduanya berbeda karena yang satu ibarat pintunya tertutup, yang erotika pintunya terbuka. Saya punya gambar yang tidak begitu setuju sama dia, tapi ada analoginya itu. Kalau kita lihat film misalnya, maka nampak bahwa yang ditangkap dalam pornografi adalah momen biologis dari seksualitas dan dengan fokus pada organ tubuh, detail, khususnya alat kelamin, dan pada dasarnya statis. Pintu pornografi tertutup karena momen biologis itu yang sebenarnya sebuah proses yang berubah terus diletakkan dalam kerangka yang itu juga. Nah, tapi pornografi tidak hanya dalam film, tapi juga dalam ini sebuah relief dari Candi Matahari Barat dari abad 13. Anda lihat bahwa fokusnya yang menjadi urusan adalah penis ini dan tangan dan buah dada. Yang lain kelihatannya digarap seenaknya saja. Tidak menarik itu. Yang menarik ini lah. Menurut saya ini juga statis. Berbeda dengan ini. Nah ini. Ini dari patung Buddhis abad 18 dari Lembaga menggambarkan suatu persetubuhan. Tapi sang Adi Buddha Vajrasattva bersila di atas kelopak teratai, tapi tangannya membentuk sikap yoga. Sementara Vatara dikatakan sebagai lambang kekuatan dinamis, memeluknya arat-arat. Ini kita tidak melihat ini sebagai organ saja, buka sudah selesai statis, tapi bergerak. Bergerak bukan hanya karena ada unsur gerakan, tapi apa ya? Maknanya tidak hanya suatu yang momen persetubuhan, tapi lebih dari itu. Sama dengan lukisan dari Madi Budi ini, dari batuan. Ini kita lihat bukan organ yang penting ini kan. Ini cerita Siwa menyamar sebagai peladang untuk menguji kesetiaan istrinya. Tergoda apa enggak? Nah, dalam ini kita lihat bahwa penisnya juga sangat menegang. Tapi seluruh suasana ini tidak hanya terpusat di sana, seluruh alam seolah bergerak, hadir serata, sama rata sama rasa, dan bunga-bunga dan sebagainya itu memberikan seolah bersorak-sorai untuk itu. Ini yang juga lukisan yang lebih seru lagi.
orgy, ada dua unsur, yaitu alam sangat bergerak juga. Ada suatu kegembiraan, ramai, hidup, gitu, tidak tertutup, tidak berhenti, tidak statis. Alam juga sungai di sekitar itu. Dan yang tidak kurang penting adalah humor. Ini kan ketawa-ketawa ini kan menggelikan. Ini mustahil, kita tahu bahwa ini mustahil. Jadi, dan apalagi patung Rodin ini yang terkenal, Fugit Amor, bagaimana seksualitas, erotik, persetubuhan di dalam gerak yang tidak berhenti. Dan kita juga melihat bahwa unsur gerak dalam yang erotik, bukan yang pornografis, itu penting. Dan unsur gerak itu disertai juga dengan semacam ritme yang mungkin bisa disebut stilisasi. Dan saya belum menemukan dari mana manusia melahirkan stilisasi, apa yang menggerakkan sebuah badan menjadi meliuk begini, sebuah garis, sebuah puisi memilih arah yang tersendiri. Tapi ada suatu gerak yang selalu mengikuti alam, yang melenturkan dan sehingga menyebabkan semacam puisi lahir. Karena badan tidak hanya menjadi beku dan objek dan mekanistik, tapi menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu kejadian. Kata kejadian event itu ambil dari pemikiran Alfred Whitehead, pemikir yang sekarang akan diabadikan, yang mengatakan bahwa semua hal di dunia ini adalah kejadian. Melihat kejadian, orang kejadian, kan ada proses terus, ada gerak, ada penciptaan baru selalu setiap saat. Sehingga kalau kita mau bersyukur pada Tuhan, kita karena kita melihat penciptaan baru terjadi setiap saat. Kita selalu merasa segar lagi, ya bukan karena melihat orang cantik, tapi melihat dunia seolah pertama kalinya. Kalau nggak salah, penyair siapa yang dapat hadiah Nobel dari Walcott mengatakan bahwa seorang penyair itu selalu melihat dunia pada fajar pertama, kira-kira gitu. Dan menjadi bisa puitis, dan bahkan Picasso yang brutal itu di dalam ini lukisan mengenai Rafael dan La Tornari. Nah ini dia satu seri melukis ini. Dia melukiskan kembali pelukis Rafael yang melukis modelnya La Tornarina, pacarnya juga kali. Selalu gambar mengenai Tornarina seperti tadi, bukan main berseri-seri dalam persetubuhan, seru kan. Tapi di sini ada puisi karena seolah gerak mengambil alih dari detail. Organ hilang, yang adalah kesan. Ada tenderness, dan barangkali yang erotis di sana, dan barangkali dengan itu kita bisa mengatakan bahwa tubuh manusia dan seksualitasnya tidak seluruhnya adalah bagian dari dosa, tapi bagian dari rasa syukur. Sekian. Saya datang pelukis dari Jakarta, dari Cafe Kita. Karena ini berangkat dari visual, saya mau diawali dari tesis dulu ya. Bahwa pada dasarnya kan mata ini, setiap manusia pada dasarnya, setiap detik adalah melihat. Nah, dengan melihat itu kan merekam. Nah, dengan merekam itu kan terjadi kelelahan. Nah, kemudian tadi aku berpikir maka aku ada. Nah, sebenarnya melihat itu tidak identik dengan berpikir. Nah, dalam dunia seni rupa itu sebenarnya alat kompensasi dari rasa kebosanan. Di satu sisi, kita sudah reformasi, ada kebebasan berekspresi, tapi di sisi lain juga sebenarnya negara masih tetap dengan ketertiban yang bodoh gitu. Ini bagaimana nih solusinya? Oke, terima kasih. Selalu ada kaos dan tidak kaos ya. Kalau seni memang harus kaos. Ada unsur kaos ditanyakan. Picasso mengatakan seni itu dia tidak pernah chaste, suci, bersih, tidak dosa. Rizik ya. Seni itu tidak pernah rizik. Nah, itu ada kotor-kotornya. Terutama Picasso memang kotor banget. Yang Mas Gun
coba ceritakan tadi kan seni modern, seni yang mungkin kalau kita sebut sebagai apa, ingin saya sebut sebagai totalitas performasi, itu sifatnya visual. Sebelum seni modern lahir, ada totalitas performasinya itu lebih bersifat bukan akal budi tapi intelek. Jadi kalau seni modern ada jarak subjek-objek, tapi pada abad pertengahan di Eropa adalah patung-patung Yesus itu dibuat simbolik, tidak naturalistik, tidak realistik, karena yang dipentingkan bukan bentuknya tapi bagaimana suatu ruang membentuk sesuatu yang menghubungkan orang yang berada di situ kepada suatu realitas tertentu. Nah, ketika itu terjadi Renaissance, terjadilah seperti ini. Sementara yang pada Islam, agama tidak dimulai dari bentuk, tapi dimulai dari ide, itu skrip. Kristen dimulai dari bentuk, yaitu Tuhan yang menubuh pada diri Yesus. Nah, dia pergi ke Eropa, bertemu dengan seni Yunani yang bermula dari bentuk juga. Nah, yang saya ingin coba diskusikan lebih lanjut pada Mas Gun adalah pada totalitas performasi yang saya maksud itu adalah bukan pada akal budi. Akal budi itu kan memisahkan antara yang berpikir dan yang dipikirkan, subjek dan objek. Nah, hilangnya jarak ini yang dicari sebenarnya. Dan itu tadi Mas Gun menyebut itulah peristiwa atau kalau dulu menginvasi atau mengagresi orang lain, kemudian mengagresi politik, mengagresi kapitalisme, dia tidak ingin melakukan kritik terhadap sesuatu, bahkan mengkritik dirinya sendiri, akhirnya mengagresi dirinya sendiri. Dan seksualitas dan erotika adalah bagian penting untuk mengembalikan, menyelamatkan diri dari penderitaan, yaitu dengan cara totalitas performasi yang sifatnya pada tubuh. Nah, kalau kemudian kita lihat sekarang dengan kaitannya dengan agama, mamanya, bagaimana kalau di dalam Islam itu tidak mungkin, karena yang representasional itu tidak mungkin, karena agama adalah skrip, dunia harus tunduk kepada teks. Kalau keliru berarti dunianya yang keliru, Mas, bukan teksnya. Jadi dunia itu diatur oleh teks, jadi harus dimainkan seperti itu. Dan teks ini total, sifatnya diajarkan secara total. Nah, kalau demikian keadaannya, sementara seni modern sekarang sudah mengalami jalan buntu kira-kira seperti itu, kemudian agama Islam di Indonesia tidak mungkin bentuk representasional muncul, kejadian semacam apa yang kita bayangkan sebagai suatu proses, apa istilahnya, mencapai totalitas performatif baru yang sifatnya serba tidak terduga, yang penuh dengan segala kemungkinan, dan itu bisa berlangsung dalam kehidupan kita. Terima kasih. Mulanya tidak ada dalam agama Islam anti representasi dari Tuhan. Itu dimulai bukan dari Islam, tapi oleh Yahudi. Kita melihat dalam perjanjian lama ketika Musa naik ke gunung itu, dipanggil oleh Tuhan, diberitahu jangan melihat, kamu hanya mendengar. Karena itu ada seorang teolog Katolik namanya John Marion yang mengatakan membedakan antara suara dan tatapan dan penglihatan. Dalam tradisi Yahudi itu ada ditutupi adalah penting. Yunani dikeluarkan, Hindu begitu. Tapi mungkin juga saya baru semalam menulis di catatan pinggir mengenai orang Fir'aun di tahun 1300 sekian, 1300 sebelum Masehi, namanya Akhenaton, yang menjadi orang monoteis pertama. Dan Freud malah mengatakan bahwa Musa, asal mula Musa itu dari dia. Jadi Musa itu bukan orang Yahudi, orang Mesir, dan tidak mendapatkan wahyu, tapi mendapatkan pengaruh dari Akhenaton.
dari anak dalam ada satu karya Philip Glass Hanadet Yoga. Nah, di situ juga dia melarang ada penggambaran dari dewa-dewa. Dia percaya pada satu dewa yaitu Aton dan melarang penggambaran dewa-dewa. Bahkan semua patung atau kata yang menyebut lebih dari satu dewa jamak dihancurkan, termasuk nama kuburan dan makam dan keraton bapaknya yang sebelum dia. Nah, dengan kata lain memang ada suatu tren, nggak tahu bahwa mungkin di dalam sejarah manusia, saya nggak tahu siapa yang pengaruhi siapa, yang penting ada semacam kehendak untuk membiarkan sesuatu tertutup. Bagian dari iman juga, bagian dari kerinduan, bagian dari macam-macam. Itu mungkin maksudnya, dan saya jawab, dan saya pernah nulis juga, saya nyambung sedikit. Film pernah dari Mel Gibson, The Passion, Passion of the Christ. Oh ya, itu kan saudara, itu Yesus disiksa selama, saya meneliti, kira lebih dari 30 menit penyiksaan. Sangat grafis. Menjadi sangat visual, menjadi sangat terang, dan Gus pernah mengatakan bahwa justru dalam penyalipan misteri itu yang penting. Sehingga bagi saya, film Mel Gibson adalah tanda lagi gempuran visualisasi, dan mungkin orang merindukan penutupan seperti yang dianjurkan oleh agama Yahudi, kemudian diteruskan sampai Islam. Meskipun tidak bisa terelakkan juga bahwa manusia, seperti kata Amir Hamzah, rindu rasa dan rindu rupa. Karena itu Tuhan tidak digambar dalam visual, tapi digambarkan dalam kata-kata. Tuhan duduk di atas arsy, arsy yang indah. Jadi yang digambarkan juga dalam kata-kata. Tapi ini mungkin yang saya akan jawab juga, bahwa seni itu justru, seni apapun, modern itu tidak, saya karena membedakan terlalu definitif mengenai itu mengembalikan itu kiasma, interaksi antara subjek dan objek. Kalau ilmu mengambil jarak, ilmu hanya bisa bekerja kalau dia mengambil jarak dari objeknya. Kita baru bisa menganalisa masyarakat Jakarta kalau kita detach, disebut scientific detachment. Nah, kalau kita ada metode penelitian misalnya, itu kan harus variabel ini, kita di luar itu seolah. Juga itu yang disebut orang problem. Saya selalu menceritakan, problem itu adalah sesuatu yang dari bahasa Yunani dilemparkan di depan kita, pecahkan, teka-teki. Tapi ada yang tidak bisa dipecahkan, yaitu misteri. Itu seorang filosof Prancis namanya Gabriel Marchal tahun 50 mengatakan ada dua maksud, problem dan misteri. Misteri itu meliputi kita dan itu nggak bisa kita pecahkan. Karena itu cerita cinta, kematian, putus asa selalu berulang. Seni tidak pernah memperbaiki soal itu. Menciptakan kembali peristiwa-peristiwa kejadian. Nah, karena antar objek dan subjek lebur. Saya tidak mengatakan bahwa masalah yang terjadi dalam dunia modern juga dimulai dengan perspektif tadi adalah mengobjektifkan ruang. Seolah seperti gambaran dari pelukis dengan perspektif, seolah dia di luar ruang, seolah pantatnya tidak ada di dalam bumi. Sehingga tubuh tidak serta di sana. Nah, ruang dalam pandangan modernitas ya Renaissance itu diobjektifkan. Seni rupa Bali misalnya, atau jangan Bali lah, kita lihat, saya baru-baru ini mendapatkan buku karya-karya Walter Spitz, bukan main, kedalaman ruang itu misterius tanpa menjadi perspektif, karena di Bali tidak ada perspektif. Dia mengembalikan lagi semangat non modern dari katakanlah modern, semangat ruang yang intuitif ke dalam lukisan, bukan semangat ruang yang intelektual.
Nah, saya kira seni selalu punya kemungkinan ini, dan tentu saja tidak ada satu tren seni yang tunggal dan tidak ada yang tunggal untuk selama-lamanya. Kadang membuat sebuah tulisan-tulisan atau puisi-puisi, dan itu susah sekali untuk saya representasikan. Tetapi apa ya? Saya kira misalkan pada momen-momen tertentu, saya menemukan di mana misalkan ketika saya berjalan, saya berada di dalam satu daerah atau ruang atau suasana, tiba-tiba sang antah yang berada dalam diri saya itu bertemu dengan yang ada di luar di alam semesta. Saya seringkali mendapatkan momen itu, Tetapi kalau yang antah di luar dan yang antah di dalam diri saya tidak bertemu, saya tidak bisa membuat sebuah puisi. Nah, mungkin Mas Kun bisa menjelaskan ini apa? Tradisi psikoanalisa sebenarnya tradisi materialistis. Gak ada itu ide di luar atau spiritual macam tubuh pada dunia. Nah, seperti Marx juga. Maka yang antah tadi mungkin ya dorongan-dorongan dalam diri kita selalu tidak ketahuan dan selalu bisa dikeluarkan dari dunia.